Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kelas pengganti untuk kelas tanggal 4 Desember kemarin. Jadi di sini kelasnya kita ganti jadi asinkron, di mana agendanya kita sama-sama belajar untuk ngegunain fungsi gaps dan juga fungsi duplicate yang ada di ACL. Nah, jadi fungsi gaps ini tuh untuk mengetahui adanya gaps atau celah atas susunan data yang seharusnya itu urut. Jadi perintah gaps itu tuh untuk mengetahui adanya formulir yang bernomor urut yang tidak dipakai dan seharusnya itu dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya aja kayak untuk mengetahui adanya formulir invoice yang tidak digunakan oleh bagian penjualan. Nah, tidak digunakannya atau tidak adanya invoice di dalam bukti transaksi penjualan itu tuh bisa mengindikasikan kemungkinan invoice-nya itu disalahgunain sama oknum bagian penjualan untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini untuk kita ngejalanin gaps, kita pakai data di sampel project ya teman-teman. Lalu kita pilih yang folder tables, lalu folder account receivable audit, dan kita pilih ini udah pilih tabel yang trans. Nah, kita coba langsung gunain fungsi gaps-nya ya. Dengan klik analyze, lalu look for gaps. Oke. Kita klik. Nah, karena di sini kan kita mau memeriksa adanya gaps untuk data yang bernomor urut ya. Nah, biasanya kan berarti itu artinya kita mau periksa mengenai invoice. Jadi di sini kita pilih yang tabel invoice. Nah, untuk pressor ini itu kita harus centang ya. Kita harus centang untuk mengetahui adanya celah data yang harusnya itu diurutkan. Jadi kalau emang kita udah melakukan pengurutan sebelumnya, kotak ini tuh nggak diisi nggak apa-apa, tapi biar lebih pasti tuh kita untuk lebih pasti datanya urut atau enggak, jadi kita harus melakukan pengurutan dengan klik pressor ini. Nah, untuk isian if-nya kita kosongin aja ya teman-teman. Nah, di sini ini kan ada list gap range sama list missing item. Nah, untuk pertama kali itu kita pilihnya yang list gaps range dulu, karena kita kalau kita pilih list missing item itu ada maksimum missing item yang harus kita isi, dan ini tuh kalau langsung pakai yang list missing item, kita masih belum tahu nih kira-kira maksimum yang pas tuh berapa. Nah, makanya kita ngelakuin list gap range dulu untuk mengetahui kira-kira ada berapa missing item. Jadi, untuk list missing item nanti untuk digunakan untuk melihat detail dari formulir yang ada gaps-nya. Nah, ini kita coba dulu ya. Nanti kita pelan-pelan. Ini kita coba dulu yang list gap range. Udah, outputnya jangan lupa screen aja. Oke, kita klik oke. Nah, dari data ini, dari keluaran ini, hasil ini, kita bisa tahu bahwa ada 12 gaps range yang terdeteksi dan 32 missing item. Nah, jadi maksudnya artinya apa sih? Jadi artinya misalnya aja untuk invoice ini ya. Untuk invoice 12877. Jadi setelah invoice 2877 itu yang ada tuh langsung invoice 2889. Artinya ada range sekitar 11 invoice yang tidak ada atau tidak digunakan sebagai bukti transaksi. Artinya 11 invoice ini hilang, dan hilangnya itu juga nggak ada di bagian arsipan dokumen gitu. Nah, atas 11 yang hilang ini itu tuh perlu ditelusuri gitu. Nah, untuk
gaps range ini kita kan hanya dapat info mengenai range-nya aja ya. Jadi dari 12877 sampai 12899 ada 11 invoice yang hilang. Nah, tapi kita belum tahu nih detail nomor invoice yang hilangnya itu berapa. Nah, makanya untuk mengetahui detail dari setiap invoice yang hilang tidak digunakan ini, itu kita nanti pilihnya adalah yang list missing items gitu. Kita pilihnya yang list missing item. Jadi ini coba kita kita list missing item ya. Nah, karena tadi kita udah ngelakuin list gap range dan diketahui bahwa ada 32 missing item, makanya di sini kita bisa nentuin nih maksimum missing item yang mau kita cari itu berapa. Karena tadi 32, maka kita agak lebihin sedikit ya untuk maksimum missing itemnya. Jadi karena tadi 32, ini kita ganti jadi kita pakai maksimum missing itemnya 35. Oke. Ini tetap sama ya semuanya, tabelnya, presornya, list missing item, maksimum missing item 35. Oke, terus kita klik oke. Nah, atas 32 missing item itu berisi invoice number dengan nomor-nomor sekian. Jadi kita tahu nih nomor-nomor invoice yang enggak digunain dalam pencatatan transaksi. Nah, atas invoice ini kita sebagai auditor tuh harus menelusur nih invoice itu tuh ada di mana dan digunainnya untuk apa. Kalau misalkan invoice-nya itu enggak dipakai tapi masih ada di bagian arsip, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan invoice-nya itu nggak ada, nah itu tuh bisa nimbulin masalah. Kayak mungkin aja adanya penyalahgunaan invoice yang nanti berakibat ke laporan keuangan klien ataupun ke klien itu sendiri, reputasi klien itu sendiri. Jadi kalau invoice yang tidak dicatat atau nggak digunain sebagai bukti pencatatan transaksi klien itu nggak ada di arsip, itu bisa aja invoice itu digunakan oleh oknum di bagian penjualan barang untuk menjual barang sejenis kepada pelanggan. Jadi misalkan PT Kampiun atas invoice number ini itu tidak digunakan sebagai pencatatan transaksi. Nah, kemungkinan besar invoice ini tuh digunain sama oknum di PT Kampion yang bagian penjualan untuk ngejual barang yang produknya itu tuh sama dengan produk yang dijual oleh PT Kampion gitu. Tapi menjualnya itu nanti mengatasnamakan PT Kampion. Nah, sebagai pelanggan nanti akan percaya aja karena bukti yang dikasih itu adalah bukti invoice yang memang invoice-nya itu tuh invoice milik PT Kampion. Nah, invoice number yang ini nih yang dipakai sama oknum. Jadi si klien tuh bakal percaya aja kalau emang barang yang mereka beli itu, mereka taunya ya barang yang mereka beli itu adalah barang yang dihasilkan oleh PT Kampion gitu. Nah, nanti kalau misal atas barang yang dijual oknum tersebut pelanggan kayak misal barangnya itu nggak sesuai, nah pelanggan tuh kecewa, otomatis pelanggan kan akan minta return, atau lebih buruknya lagi pelanggan akan nuntut karena merasa bahwa dia tertipu, kok barangnya nggak sesuai ya. Jadi karena emang barang yang dijual oknum itu tuh mungkin aja sama dengan yang dijual oleh PT Kampion, tapi kan kualitasnya mungkin aja berbeda kan. Jadi kemungkinan pelanggan tuh kayak kecewa atas barang tersebut terus meminta return, atau lebih parahnya tuh ngelaporin gitu ya karena merasa tertipu, kok barangnya gak sesuai dengan yang selama ini dijual oleh PT Kampion gitu. Karena ya memang barangnya bukan berasal dari PT Kampion, tapi berasal dari oknum yang memanfaatkan
invoice number milik PT Kampiun. Nah, jadi di sini auditor tuh harus bisa meyakinkan bahwa semua invoice yang nggak ada atau invoice yang batal digunain itu tuh tetap tersimpan di arsip gitu ya, untuk menghindari masalah-masalah kayak tadi. Nah, ini untuk gaps ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba fungsi duplicate. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk coba fungsi duplicate yang digunain untuk mengetahui adanya data yang double gitu. Mengetahui adanya kesamaan untuk hal-hal yang emang harusnya itu beda. Kayak misalnya aja nomor karyawan, invoice dan lain sebagainya. Nah, di sini kita langsung coba aja, tapi datanya kita pakai data yang beda ya, jadi bukan data sampel project. Kita pakai data perusahaan yang dibuat di kelas. Jadi ini kita close dulu nih, close. Nah, kita ganti pakai data dari perusahaan yang kita buat di kelas. Nah, kita pilih yang tabel karyawan ya, teman-teman. Tabel karyawan, langsung aja di sini kita coba fungsi duplicate-nya. Klik analyze. Oke. Lalu kita pilih look for duplicates. Nah, di sini duplicates on-nya karena di sini kita mau coba cari apakah ada karyawan yang last name-nya itu double. Nah, jadi kayak kita pilih duplicates on-nya tuh table last name. Nah, untuk list fields-nya ini kita biarin kosong dulu aja ya teman-teman. Jadi list fields ini kegunaannya adalah untuk kasih detail keterangan mengenai data yang sedang kita cari double atau enggak gitu. Misal kita cari last name nih, last name-nya tuh ada yang double nggak ya? Nah, atas data last name yang double itu tuh kalau kita isi list field, kita mau cari keterangan, misal list field-nya kita kasih card number. Nah, atas data karyawan last name yang double itu card numbernya berapa aja sih? Nah, itu keterangannya tuh di list field. Nah, di sini kita coba kosongin dulu, dan untuk if-nya juga kita kosongin. Nah, outputnya jangan lupa diubah ya teman-teman di screen. Biasanya tuh di awal tuh kadang suka kalau kita pakai fungsi duplicate itu kadang dia langsung ke file ya pilihannya. Jadi untuk lebih pastiin lagi, outputnya kita ganti ke screen dulu. Oke, kita balik lagi. Pre-sortnya udah. Oke, ini kita oke aja ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih bahwa ada 9 data yang terduplikasi, 9 data last name yang terduplikasi, yang terdiri dari Fisher nih, Lee, Levi, Michael. Untuk tahu detail dari si Fisher, untuk tahu detail dari data yang terduplikat ini, last name yang terduplikat ini, kita bisa klik aja ya. Klik. Nah, Fisher. Nah, di sini kan walaupun last name-nya tuh Fisher ya, tapi dia tuh orang yang berbeda karena lihat nama depannya juga beda kan, Wei Fisher, Tina Fisher. Nah, karena last name yang terduplikasi ini dia adalah orang yang berbeda, artinya kan si card numbernya itu kan juga harus beda ya teman-teman ya. Karena dia adalah orang yang berbeda, artinya nomor
kartu karyawan itu juga harusnya beda. Nah, untuk kita tahu nih apakah karyawan yang bernama last name-nya sama ini memiliki nomor kartu yang double juga, misal nomor kartunya tuh sama juga atau enggak, itu kita bisa cek. Jadi kita coba nih ya. Tadi kan duplicates on-nya kita cuma pilih last name. Nah, karena kita mau tahu nih si Fisher yang karyawan yang dengan last name Fisher ini kan adalah dua orang yang berbeda. Nah, dia tuh nomor kartunya tuh double nggak sih, duplicate nggak sih? Nah, jadi kita pilih si table card number-nya juga. Nah, ini kita oke ya. Nah, di sini hasilnya, oh sorry, ini aku tadi ini ada filternya ya. Coba ulang bentar. Nah, ini filternya tadi aku lupa ngilangin, jadi pas aku mau cari lagi dia tuh ke bawah gitu. Nah, ini ulang aja ya. Oke. Nah, ternyata atas table last name yang double dan nomor karyawan itu tidak ada ya, berarti memang tidak ada nomor karyawannya yang double gitu. Nah, kita coba lihat nama-nama karyawan yang double tadi tuh nomor karyawannya itu berapa aja. Kita coba mau lihat. Ini kita pin dulu biar nggak hilang. Nah, kita mau lihat kan, ini card numbernya ini kita hilangkan aja. Jadi kita pilih last name aja. Nah, atas si last name ini kita mau lihat dia tuh punya nomor kartu berapa. Nah, ini kita oke. Nah, muncul di sini. Aku kayaknya salah ya. Aku pilihnya employee number, harusnya card number karena mau tahu nomor kartunya. Ini kita ulang lagi. Nah, card numbernya berarti yang namanya Fisher yang ini dia punya card number segini, Fisher yang ini punya card number segini dengan card number segini. Nah, bisa kita tahu. Oke. Nah, selain bisa cari tahu mengenai nomor karyawan, duplicates ini kan juga bisa untuk mengetahui kayak adanya duplikasi atas invoice ya, nomor invoice. Nah, kita coba kali ya, kita coba balik lagi ke sampel project ini. Tadi di close dulu ya teman-teman, kayak tadi sama di close, terus buka yang baru, buka sampel project. Kayak aku ulang aja, takutnya kecepatan ini. Tadi kan dari PT dia, perusahaan yang dibuat di kelas, kita close projectnya, terus kita buka sampel project. Nah, setelah dibuka kita pilih folder tables, lalu folder account receivable, lalu kita mau coba di trends ya, di trends kita mau coba gunain fungsi duplicate atas invoice number. Nah, kita coba ya, analyze, terus look for duplicates. Kita pilih invoice number. Coba kita list fields-nya kita pilih
List buildnya kita pilih produk aja ya, produk coba. Oh ya, outputnya kita oke, kita pastiin udah di screen ya outputnya. Oke, ini kita klik oke. Nah, ada 22 invoice number yang terduplikasi di sini dengan produk-produk yang dijual ini. Nah, untuk invoice number nih harusnya tuh berbeda ya teman-teman, karena kan invoice number tuh harusnya ya satu. Nah, oke, jadi ada 22 invoice number yang terduplikasi. Oke teman-teman, untuk kelas pengganti pembahasannya sampai di sini aja. Nanti kalau misal masih ada bingung, nanti boleh tanya aja sama aku di WA. Dan nanti akan ada tugas ya untuk bukti presensi. Makasih banyak udah nyempetin waktunya, dan mohon maaf kalau masih ada kurangnya. Aku akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.